Amin, merupakan sebuah pujian yang penuh dengan anugerah bahwa Tuhan adalah Allah yang Maha Kuasa. Mari kita mengakui iman kita, Yesus adalah Kristus, anak Allah yang hidup. Amin. Mari kita memberikan salam kepada saudara di kanan kita. Mari kita melemparkan jalan menyelamatkan. Firman hari ini berjudul Perintah Terakhir dari Paulus. Kita setiap minggu telah mempelajari firman dalam 2 Timotius dan sekarang sudah sampai pada pasal terakhir, pasal 4. 2 Timotius 4 adalah pasal terakhir dari surat yang ditulis oleh Rasul Paulus. Karena itu di dalamnya tercatat kesimpulan akhir dari semua surat yang Paulus tulis. Paulus memulainya dengan berkata, "Aku bersumpah di hadapan Allah dan Kristus Yesus yang akan datang sebagai hakim atas orang hidup dan orang mati, demi kedatangannya dan kerajaannya." Paulus sedang memberikan perintah terakhirnya kepada anak rohaninya, Timotius. Lebih dari segalanya, perintah terakhir Paulus adalah sebuah perintah yang sangat serius. Karena ia menyampaikannya di hadapan Allah dan di dalam nama Yesus Kristus, hakim yang akan datang. Rasul Paulus memiliki alasan mengapa ia memberi perintah dalam nama Allah dan Yesus Kristus. Karena ia ingin menegaskan bahwa ucapannya bukanlah didorong oleh motif pribadi, melainkan merupakan kehendak dan rencana Allah yang jelas. Terutama, ia menekankan bahwa ini adalah misi yang harus ditekankan di hadapan Yesus Kristus yang kelak akan datang sebagai hakim. Paulus menyatakan inti dari perintah itu dengan berkata, "Beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Selalu bersiaplah." Dengan kata lain, hiduplah sebagai seorang pemberita Injil yang menyelamatkan jiwa. Itulah perintah dari Paulus. Hiduplah sebagai seorang pemberita Injil yang menyelamatkan jiwa. Sesungguhnya alasan Yesus datang ke dunia, bentuk pelayanannya dan perintah terakhir yang ia tinggalkan, semuanya berfokus pada hal ini. "Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Dengan demikian, supaya manusia memperoleh hidup yang lebih berlimpah, Yesus melakukan pelayanan membangun murid-murid. Dalam Markus 4 ayat yang ke-19, Yesus memanggil murid-muridnya dan menjelaskan alasan yang mendasar. "Ikutlah aku, dan aku akan menjadikan kamu penjala manusia." Dengan kata lain, ia hendak menjadikan mereka sebagai pemberita Injil yang menyelamatkan jiwa. Bukan hanya itu saja, tetapi pesan yang Yesus tinggalkan ketika ia menjelaskan misinya di dunia dan naik ke surga juga semuanya adalah pesan untuk memberitakan firman yang menyelamatkan jiwa, yaitu pesan pemberitaan Injil. "Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk." Beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Rasul Paulus setelah bertemu dengan Yesus Kristus yang telah bangkit di jalan menuju Damsyik, menjalani hidup selama lebih dari 30 tahun sebagai murid Kristus dengan sepenuhnya melaksanakan pesan terakhir yang Yesus tinggalkan. Kalau benar-benar bertemu dengan Yesus, kalau benar-benar percaya dengan keselamatan,
Saudara harus bisa melakukan firman itu. Tetapi aku tidak menghiraukan nyawaku sedikit pun, asalkan aku dapat mencapai garis akhir dan menyelesaikan pelayanan yang kuterima dari Tuhan Yesus, yaitu untuk memberi kesaksian tentang Injil kasih karunia Allah. Seringkali kita merasa tidak enak kalau mendengarkan berita-berita yang tidak menyenangkan. Tetapi Paulus berkata bahwa tidak menghiraukan kehidupannya pun. Perbedaannya sangat jauh bila dibandingkan dengan kehidupan rohani kita. Paulus rela untuk memberikan kehidupannya. Dahulunya dia tidak seperti itu, tetapi bisa berubah. Dia bisa melakukannya dengan tidak menghiraukan kehidupannya. Paulus adalah orang yang hebat. Dia berasal dari keluarga yang terpandang. Tetapi Paulus mau untuk meletakkan semuanya. Sesuai dengan firman ini, Paulus mengabdikan dan memusatkan seluruh hidupnya. Kini, sambil menyerahkan tongkat itu kepada Timotius, ia menekankan pesan terakhirnya. Beritakanlah firman. Siap sedialah, baik atau tidak baik waktunya. Pendeta John Stott, seorang teolog evangelis terkemuka abad ke-20, pernah berkata, beliau adalah seorang teologis yang terkenal, kita sebagai orang percaya yang memegang Injil harus ingat bahwa kita menangani masalah hidup dan mati orang lain. Karena kita sudah mendapatkan keselamatan. Saudara adalah orang yang bisa menyelamatkan atau mungkin membunuh orang lain secara jiwa. Saudara sangat berbeda dari orang-orang yang tidak percaya. Maksudnya, kita harus memiliki hati yang mendesak dalam mempekerjakan penyebaran Injil. Karena selain jalan keselamatan yang kita sampaikan, tidak ada hal lain yang dapat menyelamatkan manusia. Manusia pasti akan mati suatu saat nanti dan mendapatkan penghukuman, tetapi tidak ada yang bisa menyelamatkan mereka selain daripada firman. Buku yang ditulis dengan hati seperti ini berjudul dalam bahasa Inggris Our Guilty Silence. Itulah yang dituliskan oleh John Stott, seorang teolog. Kita seringkali bilang kalau diam itu emas, tetapi kalau diam dalam artian tidak melakukan perkabaran Injil itu adalah dosa. Kenapa kok itu dikatakan berdosa? Dengan jelas bahwa kita memiliki jawaban, yaitu firman, tetapi kalau tidak dikatakan, dengan sebenarnya mudah saja untuk bisa mengatakan firman Tuhan. Kalau orang itu ingin bunuh diri, tetapi kalau kita tidak melakukan pemberitaan firman Injil ini, atau mungkin orang lain memiliki kesulitan yang sangat menyusahkan, mungkin bisa jadi kita bisa menyelamatkan mereka, tetapi kita tidak melakukannya. Di awal
Di awal tadi kita sudah mengatakan, marilah kita melemparkan tali yang untuk menyelamatkan. Padahal kalau kita melemparkan, saudara bisa menyelamatkan orang itu. Ya, maka dari itu dikatakan berdosa kalau tidak melakukan perkabaran Injil. Dikatakan dalam 2 Korintus 9 ayat yang ke-16. 1 Korintus ayat yang ke-16. Karena jika aku tidak memberitahukan Injil, aku tidak mempunyai alasan untuk bersyukur, karena itu adalah keharusan bagiku. Dan celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil. Jadi itu adalah kalau orang yang pergi ke gereja tetapi tidak memberitakan Injil, tetapi malah cuma sekedar bercanda dan bergurau, dia tidak mendapatkan berkat. Dia hanya melakukan kehidupan beragama. Saudara harus peka kalau keluarga saudara seperti ini atau seperti itu. Karena saya telah merasakannya terlebih dahulu. Keluarga saya pergi doa subuh. Tapi kenapa keluarga saya seperti itu? Paulus adalah seperti rhinoceros. Seperti badak bercula satu. Ketika mendengarkan firman, supaya saudara bisa merasakan bahwa itu adalah suara dari Yesus dan bisa merasakannya itu sendiri. Suara dari Tuhan. Subjudul yang pertama adalah misi menyebarkan firman. Di hadapan Allah dan Kristus Yesus yang akan menghakimi orang yang hidup dan yang mati, aku berpesan dengan sungguh-sungguh kepadamu, demi kenyataannya dan demi kerajaannya, beritakanlah firman, siap sedialah, baik atau tidak baik waktunya, nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Inti dari perintah terakhir Paulus kepada Timotius adalah menyebarkan firman. Di sini firman yang dimaksud adalah Injil, keselamatan yang diberitakan melalui penebusan di kayu salib dan kebangkitan Yesus Kristus, yaitu keunikan keselamatan yang hanya dapat diperoleh melalui Yesus Kristus. Bukanlah kamu telah melihat aku dan melihat bersama-sama dengan aku. Sejak dosa Adam, manusia pertama di Kejadian 3, seluruh umat manusia berada di dalam keadaan yang tidak dapat bersatu dengan Allah yang kudus. Kita semua ketika lahir juga membawa dosa asal itu. Karena itu tidak ada jawaban ataupun jalan lain untuk mendapatkan keselamatan. Hanya dengan percaya dengan Yesus Kristus, supaya bisa lepas dari dosa asal itu.
Dan Yesus sedang mengulang-ulang, dan Yesus seringkali mengulang hal tersebut. Tidak ada seorang pun yang mendapat keselamatan kecuali oleh Dia. Dan tidak ada nama lain yang diberitakan kepada manusia di dunia ini yang dapat menyelamatkan kita. Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa melalui aku. Tidak bisa pergi kepada Bapa. Oleh karena itu kita harus memberitakan satu-satunya jalan keselamatan ini, yaitu Yesus Kristus. Secara etimologis, kata memberitakan berarti memproklamasikan di depan umum. Jadi artinya kita harus dengan berani menyampaikan jalan keselamatan, dengan berani. Ini adalah pesan terakhir dari Paulus. Perintah terakhir Paulus. Bukankah itu berbeda kalau apa yang dikatakan secara tiap-tiap harinya? Secara khusus, Paulus menekankan berusahalah senantiasa baik waktu yang tepat maupun yang tidak tepat. Ungkapan baik pada waktu yang tepat maupun yang tidak tepat dapat diartikan sebagai manfaatkan kesempatan yang ada atau ciptakan kesempatan itu. Dengan kata lain, baik dalam situasi yang mudah maupun sulit untuk memberitakan Injil. Baik kita ingin atau tidak ingin, baik orang mau mendengar atau tidak, kita memiliki panggilan untuk menyampaikan Injil kebenaran dalam segala keadaan. Kalau saudara sakit, ya pergilah ke rumah sakit dan beritakanlah Injil. Kalau saudara mungkin berkata sibuk bertemu dengan orang lain, ya beritakan kepada orang itu. Dalam ayat yang kedua, Paulus menjelaskan dengan rinci sikap yang harus dimiliki ketika memberitakan Injil. Dalam segala hal, bersabarlah dan ajarkanlah, tegurlah, peringatkanlah, dan nasihatilah. Kata bersabar di sini mengacu pada sifat dan sikap Tuhan serta Kristus terhadap orang berdosa. Apakah benar? Tuhan selalu dengan sabar menanti. Hal-hal yang lain bisa dengan sabar dan saya mengerti, tetapi kenapa satu hal, yaitu Korea Utara, dari pemimpin pertama sampai pemimpin yang sekarang, begitu keluar dari Pyongyang, lewat dari Pyongyang, mereka tidak tahu suatu hal ini. Kenapa kok dari pemimpin generasi pertama sampai ketiga mereka seolah-olah menciptakan neraka buat masyarakat di sana?
Mereka melakukan segala sesuatu itu manual dengan tangan mereka. Apa alasan Tuhan membiarkan mereka tidak beribadah? Itu adalah jawaban dari kesabaran Tuhan. Kalau melihat kita, Tuhan itu sebenarnya sedang bersabar. Dia sedang menuntun kita kepada jalan keselamatan. Jadi apa maksudnya? Walaupun orang lain menolak untuk mendengarkan pemberitaan Injil itu, apa maksudnya? Kita harus sabar, tunggu. Dan tentu dengan tidak menyerah, terus-menerus selalu coba. Terus-menerus. Ada pepatah yang mengatakan tidak ada pohon yang tidak tumbang jika dipotong 10 kali. Namun kebanyakan orang berhenti pada 9 kali karena gagal melewati 1 kali terakhir. Mereka tidak memperoleh hasil. Air tidak mendidih pada 99 derajat. Air baru mendidih pada 100 derajat. Selisihnya hanya 1 derajat. Itu perbedaan antara mendidih dan tidak mendidih. Begitu menjadi 100 derajat akan mendidih. Itu disebut titik kritis. Dalam penginjilan, iman untuk menebus titik kritis ini, iman 1 kali lagi adalah sangat penting. Sangat penting. Hati untuk mengasihi jiwa yang seperti itu. Dalam sejarah gereja mula-mula di Korea, terdapat berbagai cerita penginjilan. Salah satu tokoh terkenal adalah pendeta Choi Gonung. Beliau tinggal di Pyongyang, dan setiap kali bertemu orang, ia selalu memberitakan, Yesus ke sorga, Yesus ke sorga. Tetapi anehnya, orang-orang yang menerima penginjilannya justru menjadi percaya kepada Yesus yang baik. Dan suatu kali, pendeta C sedang menyeberangi sebuah sungai dan melihat bangsawan memegang pipa rokok panjang di tepi sungai. Lalu pendeta C mendekati dengan tenang, membisikkan Yesus ke surga ke telinga bangsawan itu dengan keras, lalu pergi begitu saja. Bangsawan yang sedang merokok itu pun marah, kaget dan marah, serta berkata, dasar orang licik. Namun masalahnya ketika bangsawan itu pulang ke rumah, ia terus terngiang-ngiang suara Yesus ke surga, Yesus ke surga di telinganya, sampai tidak bisa tidur. Karena suara itu terus-menerus terngiang di telinganya. Dan akhirnya ia mengira ada roh Yesus yang menempel kepada dirinya, dan kemudian ia mencari seorang dukun untuk melakukan ritual untuk mengusir roh tersebut, tetapi tidak berhasil. Kemudian ia menyimpulkan bahwa roh barat harus pergi kepada dukun orang barat. Dan ia pun akhirnya pergi ke gereja, dan akhirnya ia pun pergi ke Yesus.
dan menjadi percaya kepada Yesus. Bangsawan itu ternyata adalah ayah dari pergerakan kemerdekaan terkenal, Gu Tangjo Mansik. Di zaman sekarang, jika ada seorang yang berkata Yesus ke surga di jalanan, ya pasti itu akan dianggap sebagai orang yang aneh. Bahkan dianggap mengganggu penyebaran Injil. Namun ada satu hal yang tidak boleh kita lupakan, yaitu semangat dalam menyebarkan Injil. Hati kita. Dengan hati itu, kita cukup menabur benih Injil di dalam berbagai pertemuan. Kita tidak perlu khawatir tentang hasilnya. Setelah memberitakan Injil, ya serahkan semuanya kepada Tuhan. Bukan kita yang akan menumbuhkannya. Maka dari itu serahkan ke Tuhan. Karena waktunya Tuhan itu berbeda-beda. Tugas kita hanyalah menjalankan misi untuk menyebarkan iman, untuk menyebarkan firman. Tidak ada yang sulit sama sekali dari hal itu. Cukup diberitakan saja. Mari kita mengakuinya bersama-sama. Cukup diberitakan saja. Cukup diberitakan saja. Cukup diberitakan saja. Minggu lalu mungkin saudara sudah bertemu dengan banyak orang-orang yang tidak percaya. Apakah saudara sudah menyampaikan firman itu? Pada saat saya masih sebagai seorang pengusaha, pada jam-jam tertentu saya keluar dari kantor untuk melakukan perkabaran Injil. Dengan cara seperti itu saya memberitakan Injil. Setiap jam 2. Hari Sabtu jam 2 di Busan, saya melakukan perkabaran Injil. Pertama-tama hanya satu orang, kemudian banyak sekali yang berkumpul. Dan itu sangat menyenangkan. Dari jam 2 sampai jam 5. Jadi sekali melakukan perkabaran Injil ini kira-kira 3 jam. Dan saya, walaupun panas-panas dan saya pakai dasi seperti ini, saya selalu membagikan kebenaran firman Tuhan. Dan sampai selesai kira-kira jam 10 malam, baru saya pulang ke rumah. Itu terus-terusan saya melakukannya. Dan itu sangat menyenangkan. Karena sekarang saya menjadi seorang pendeta, tidak terlalu banyak waktu untuk bertemu dengan orang yang tidak percaya di luar sana. Dan bagaimana caranya, walaupun saya sebagai seorang pendeta, saya bisa tetap melakukan perkabaran Injil? Saya membawa traktat
dari gereja ini sebanyak 24 biji, 24 lembar. Dan ketika saya pulang ke rumah, karena itu ada 24 rumah, jadi ketika saya melewati rumah-rumah tersebut di lorong apartemen saya selalu memberikan traktat tersebut. Dan selalu berdoa seperti Tuhan supaya mereka ketika menerima traktat itu boleh mendapatkan keselamatan. Sisa satu, dan itu memang untuk saya. Dengan cara itulah saya bisa memberitakan firman kepada orang-orang yang tidak percaya. Memiliki hati yang berapi-api. Saya berharap supaya saudara juga memiliki hati yang seperti itu. Saudara jangan cuma naik langsung ke rumah saja, tetapi bawalah traktat dan bagikanlah. Tidak ada yang amin ternyata. Marilah saudara juga melakukan seperti itu. Mungkin saudara berpikir, wah mungkin orang ini akan tidak mau mendengarkan pemberitaan Injil saya. Ya sudah, berikan saja traktat itu. Karena kita tidak tahu bagaimana Roh Kudus akan bekerja. Kalau Roh Kudus bekerja, kita tidak tahu bagaimana apa yang akan Roh Kudus lakukan. Subjudul yang kedua, tugas penginjil. Karena akan datang waktunya orang tidak dapat lagi menerima ajaran sesat, tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Mereka akan memalingkan telinganya dari kebenaran dan membukanya bagi dongeng. Paulus kembali menyinggung tentang gejala akhir zaman dan menekankan pentingnya tetap waspada secara rohani. Apa ciri utama dari akhir zaman? Yaitu menjauh dari ajaran yang benar terhadap Yesus Kristus. Orang-orang mudah mengikuti perkataan yang menyenangkan telinga dan membuat diri mereka senang. Dalam kenyataan, di mana orang ingin lebih mengejar kesenangan dunia daripada menyembah Allah Sang Pencipta. Mereka mengikuti filsafat. Ada orang yang mendaftar di gereja ini adalah seorang yang belajar teologi. Karena apa yang dipelajarinya ternyata tidak ada isi firman-Nya, akhirnya dia pergi ke gereja Yawon ini, dan ketika mendengarkan firman di tempat ini dia menangis dan meminta ampun karena benar-benar menyentuh jiwanya. Apakah mungkin hal itu terjadi? Seorang teologi yang belajar sampai doktoral, bagaimana mungkin orang yang seperti itu bisa menangis ketika mendengarkan firman di tempat ini?
Mari kita baca ayat yang kelima. Tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal. Sabarlah menderita, lakukanlah pekerjaan memberitakan Injil, dan tunaikanlah tugas pelayananmu. Paulus menegaskan kepada Timotius agar tidak tergoyahkan oleh segala akhir zaman yang telah disebutkan sebelumnya dan tetap waspada secara rohani, serta melaksanakan semua tugas yang Tuhan berikan. Apapun penderitaan yang mungkin diterima, lakukanlah tugasmu. Berarti selesaikan semua yang Tuhan kehendaki dari dirimu. Artinya, setialah dalam mengikut panggilan dan misi yang diberitakan oleh Tuhan. Secara khusus, Paulus menekankan kembali bahwa sebagai penginjil, Timotius harus melakukan yang terbaik dalam pelayanan penyebaran Injil. Kita harus ingat bahwa perintah Paulus kepada Timotius ini sama-sama berlaku bagi saya dan saudara semua. 디모데에게 주어진 이 바울의 명령은요, 저와 여러분에게 동일하게 바울이 디모데 행과 내가 무슨 상관이 있어요? 이 성경이 아니죠. 그러면 소설책이지요, 역사책이지요. 이 말씀은 바로 저와 여러분에게 동일하게 주어진 명령이라는 사실을 기억하시기 바랍니다. Saudara harus ingat bahwa ini adalah 너는 말씀을 전파하라. juga berlaku buat saudara dan juga buat saya. 지금 말씀하시는구나. 아멘. Saudara harus tahu bahwa ini adalah perintah Tuhan untuk kita semua. Amin. Dalam Titus 1:1-3, Rasul Paulus memberitakan kesaksian pastoral kepada Titus yang sedang melayani di Pulau Kreta mengenai alasan esensial dirinya menjadi rasul. Aku, Paulus, hamba Allah dan Rasul Yesus Kristus, menjadi rasul untuk pengetahuan yang benar tentang iman dan kesalehan bagi mereka yang dipilih Allah, serta untuk harapan hidup yang kekal. Hidup kekal ini dijanjikan oleh Allah yang tidak berdusta sejak kekekalan dan pada waktunya diwujudkan melalui perjanjian. Penginjilan ini dipercayakan kepadaku sesuai perintah Tuhan kita, Allah dan Juru Selamat kita. Rasul Paulus tidak pernah melupakan bahwa apa yang dipercayakan Tuhan kepadanya adalah penginjilan. Jemaat Dewan juga diharapkan untuk dengan tegas memahami bahwa penginjilan adalah tugas yang dipercayakan kepada saudara semua. Baik bisa makan ataupun tidak bisa makan, dalam kesulitan atau di dalam kesenangan, beritakanlah kabar keselamatan itu. Dikatakan bahwa iblis dan pengikutnya mengadakan rapat untuk membahas bagaimana caranya menyatukan semua orang Kristen. Berbagai pendapat muncul. Salah satu iblis mengatakan bahwa adalah membunuh semua orang Kristen. Namun iblis yang berpengalaman berkata, dulu kami banyak membunuh orang Kristen, tetapi setiap darah martir justru menjadi benih, sehingga jumlah orang Kristen bertambah secara eksponensial. Jadi itu malah merugikan dan menolak ide itu. Kemudian muncul usul lain, kalau begitu jangan dibunuh, tetapi masukkan saja ke penjara agar mereka tidak bisa pergi untuk menginjil. Iblis itu kembali mengatakan bahwa itu juga tidak berguna, sebab ketika orang Kristen masuk ke penjara, mereka berdoa di dalamnya, sehingga kekuatan iblis justru melemah. Dalam berbagai perdebatan itu, akhirnya diambil kesimpulan adalah menanamkan pemikiran, lakukan besok saja, mulai besok. Dalam pikiran orang yang percaya kepada Yesus, jika menunda setiap hari hingga hari esok, mereka akan merusak dirinya sendiri. Dan saat ini banyak jemaat yang paling mudah dijebak oleh tipu daya iblis ini. Saya berharap supaya jemaat Dewan tidak tertipu oleh hal itu. Jadi kita harus maju dengan sikap rohani segera. Saya memberkati dalam nama Tuhan supaya saudara semua menjadi pelaku utama yang menerima jawaban yang beroleh tanah yang dipersiapkan oleh Tuhan. Di sebuah gereja ada seorang anggota jemaat wanita yang setiap tahun selalu menjadi juara penginjilan. Kondisinya pun berkecukupan, tidak kekurangan,
dalam satu apapun. Namun satu hal, meskipun setiap tahun ia menjadi juara penginjilan, suaminya tidak pernah ke gereja. Orang-orang di gerejanya kadang bergosip bahwa ia hanya memberitakan Injil, sementara suaminya tidak. 식당으로 모셔가가지고 식사 대접을 하면서 우리 남편 구원하도록 기도드리고 Meskipun begitu, wanita ini tidak pernah putus asa. Pada awal tahun, ia mengundang para pelayan gereja ke tempat yang layak dan menyiapkan jamuan makan sambil mendoakan keselamatan suaminya. Hal ini menarik orang lain, meskipun suaminya tidak hadir ke gereja. 언젠가는 나올 줄을 믿고 선납을 해서 Ia tetap membayar iuran persekutuan penginjilan untuk 그렇게 남편 구원을 kelompok usia suaminya terlebih dahulu dengan keyakinan 주께로 돌아왔다. bahwa suaminya akan hadir. Dengan penuh hati ia mendoakan keselamatan suaminya dan akhirnya merasakan jawaban Tuhan ketika suaminya kembali kepada Tuhan. 말씀 가지고 기도했다고 하면 그 기도가 반드시 Di gereja kita pun banyak orang yang mendoakan keselamatan anggota keluarga yang belum percaya. Mereka berdoa dengan sungguh-sungguh. 시험하지 말지니 Rasul Paulus juga menegaskannya dalam Galatia 6:9. Janganlah kita 때가 되면 그 jemu berbuat baik karena pada waktunya akan menuai. Jika kita tidak menjadi lemah, amin. 하나님께서 나를 Tuhan memiliki waktunya yang pasti. Bagi mereka yang saat ini belum melihat tanda-tanda, anggaplah itu sebagai waktu Tuhan untuk menjaga kita tetap waspada secara rohani dan jadikan kesempatan untuk bertumbuh. Ketika saudara dipenuhi Roh Kudus dan menjalani hidup yang menikmati Injil, waktunya perubahan akan tiba. 살면요 변화가 오게 돼 있어. 복음 누리시 바랍니다. Saya berharap supaya saudara menikmati firman Tuhan 그 가문에 복음 dan 누리게 되면 perubahan pasti akan terjadi. 이런 응답을 속히 체험하는 예언가족들 다 되시길 Saya memberkati dalam nama Tuhan supaya semua anggota komunitas Dewan dapat mendapati jawaban ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Tuhan supaya seperti Paulus memberikan nasihat kepada Timotius dan supaya itu boleh dilakukan oleh setiap kita bertemu dengan siapapun, dimanapun, dalam kondisi apapun, supaya kami boleh menjadi setiap orang-orang jemaat yang melemparkan tali keselamatan buat setiap jiwa-jiwa itu. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus saya berdoa, amin.